Ya udah tuh. Di full screen tuh. Di slideshow itu tuh yang di samping 46% bukan yang di angka 46% bagian bawah kanan dong. Tuh ayam mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada Kembali perwakilan dari kelompok perkembangan motorik kelompok 3 yang menjelaskan tentang anak besar. Di sini ada nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Yusuf, Jason Khairul Nananda, Muhammad Fikrian Syori, dan saya sendiri Rangga Aldi. Lanjut. yang penting-pentingnya aja, Kak. Iya, lanjut. Nomor 2. Itu slide-nya. Mana cek slide-nya? Udah gua iniin. Di gua belum gerak. Udah belum? Belum gerak ya? Geser-geser tuh. Dulu pada geser. Enggak. Belum geser. Pencetnya slideshow-nya. Nah, nomor 2, dipencet nomor 2. Pencet nomor 2. Perkembangan fisik anak besar. Perkembangan kemampuan fisik mengalami perubahan sejalan dengan pertumbuhannya fisik. Pertumbuhannya fisik anak besar secara profesional relatif melambat dibandingkan dengan pada masa anak kecil dan masa bayi. Tubuh yang tumbuh makin tinggi dan makin besar dapat meningkatkan kemampuan fisiknya. Kemampuan fisik yang berkembang cukup besar adalah kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan. Lanjut. Lanjut nomor 3, Kri. Slide 3. Secara lebih rinci, perkembangan dapat digambarkan sebagai berikut. Umur 6 sampai 7, waktu reaksinya lambat, koordinasinya kurang baik. Yang kedua, koordinasi mata dan tangan berkembang, masih belum dapat menggerakkan otot kecil. Yang ketiga, kesehatan umum tidak stabil, mudah sakit, dan daya tahan kurang. Umur 8 tahun dan 9 tahun. Lanjut, Kri. Slide-nya. Yang pertama, terdapat perbaikan koordinasi tubuh. Yang kedua, ketahanan bertambah. Anak pria gemar aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi dan bergulat. Yang ketiga, koordinasi mata dan tangan lebih baik. Koordinasi mata dan tangan lebih baik. Yang keempat, pada sisi fisiologi, anak wanita lebih maju 1 tahun daripada pria. Yang kelima, sistem peredaran darah, jantung, dan pernafasan masih belum kuat dan tahan lama. Yang kelima, koordinasi otot dan saraf masih kurang baik. Yang keenam,
Yang ketujuh, adanya perbedaan individu mulai nyata dan terang. Dan kedelapan, sering terjadi kecelakaan karena disebabkan mobilitas yang tinggi pada masa ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Siapa yang mau baca? Ya, selanjutnya saya akan membacakannya. Ada A, kekuatan wanita lebih lemah. Daripada pria. Pada laki-laki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual setelah umur 12 tahun. Next. Indikator untuk menaksirkan gangguan pertumbuhan genetik, gangguan hormonal, penyakit sistematik, dan penyerapan nutrisi yang buruk. Berikut adalah beberapa gangguan pertumbuhan yang umum terjadi pada anak. Perawatan pendek, stunting. Cenderung dialami anak yang memiliki keturunan keluarga bertumbuh pendek. Penyakit sistematik atau kronis. Biasanya mempengaruhi saluran pencernaan, ginjal, jantung, atau paru-paru. Malnutrisi. Penyebab paling umum dari gangguan pertumbuhan di dunia. Stres pada anak, kelainan genetik seperti sindrom Cushing, sindrom Turner, dan sindrom Down. Defisiensi hormon pertumbuhan. Ada IUGR juga. Kelainan tulang yang paling umum adalah achondroplasia, sejenis dwarfisme. Next. Di Indonesia, salah satu gangguan pertumbuhan yang marak terjadi pada anak adalah stunting. Penyebabnya karena ibu hamil tidak mendapatkan nutrisi yang cukup selagi hamil, tinggal di lingkungan yang tidak sehat, memiliki pengetahuan tentang kesehatan yang rendah, dan faktor sosial ekonomi. Misalnya, ibu hamil dapat melakukan upaya antisipasi stunting pada anak dengan yang pertama, melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, menghindari asap rokok, memenuhi nutrisi yang baik selama masa kehamilan, antara lain dengan mengkonsumsi menu sehat seimbang, asupan zat besi, asam folat, dan yodium yang cukup. Setelah anak lahir, orang tua disarankan untuk melakukan kunjungan secara teratur ke dokter atau pusat pelayanan kesehatan lainnya, guna untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Berikut adalah rekomendasi waktu kunjungannya. Setiap bulan ketiga, anak Anda berusia 0-12 bulan. Setiap 3 bulan ketika anak Anda berusia 1-3 tahun. Setiap 6 bulan ketika anak Anda berusia 3-6 tahun. Setiap tahun ketika anak Anda berusia 6-18 tahun. Ya, next. Pematangan fisik dan fisiologis berdasarkan pertumbuhan atau perkembangan unsur-unsur yang ada pada diri seseorang, misalnya pertumbuhan tulang, pertumbuhan gigi, pertumbuhan tanda-tanda kelamin sekunder, dan pertumbuhan ukuran tubuh. Nah, yang set selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya lanjutin ya. Ada beberapa macam usia perkembangan kematangan fisiologis, yaitu usia selekteal, usia dental, usia sifat kelamin sekunder, dan usia morfologis. Usia skeletal atau usia tulang. Usia tulang atau disebut usia skelet adalah salah satu pemeriksaan untuk menentukan kedewasaan tulang atau usia tulang seseorang. Faktor resiko yang metapause. Dibandingkan pria, wanita lebih rentan mengalami osteoporosis. Pasalnya, wanita akan mengalami metapause, di mana tubuh tidak lagi memproduksi hormon estrogen.
usia sama masa anak-anak dan remaja, tulang bertumbuh dan juga menghimpun kepadatan dengan bantuan dari nutrisi yang dikonsumsi. Riwayat keluarga. Osteoporosis keluarga mempengaruhi risiko osteoporosis pada seorang, terutama jika ibu kandung pernah mengalaminya. Ukuran badan. Seseorang pria dan wanita dengan ukuran tubuh lebih kecil cenderung memiliki massa tulang yang lebih rendah. Cara mencegah osteoporosis di usia lanjut. Latihan fisik tetap aktif bergerak. Hindari faktor risiko, misalnya dengan berhenti merokok dan membatasi asupan alkohol. Berhati-hati jangan sampai jatuh. Dan yang terakhir yaitu asupan nutrisi untuk dukung kekuatan tulang. Usia dental. Usia dental adalah usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada tumbuh dan tanggalnya gigi. Penilaian dilakukan dengan menghitung jumlah dan macam-macam gigi yang mulai bertumbuh. Gigi pertama tumbuh pada usia kurang lebih 6 bulan sampai usia lebih kurang 2 tahun. Pada umur lebih kurang 6 tahun, gigi mulai ada yang tanggal dan tumbuh gigi pengganti. Ini terjadi sampai usia 13 tahun. Hal ini terjadi pada usia lebih kurang 18 tahun. Pencapaian kematangan dental pada perempuan terjadi lebih awal dibanding pada laki-laki. Ya, dilanjut Saudara Yusuf. Halo Yusuf. Dan selanjutnya ada usia sifat kelamin sekunder. Usia sifat kelamin sekunder adalah usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan. Sifat-sifat kelamin sekunder yaitu dengan mengetahui tingkat kematangan genital, tumbuhnya rambut kemaluan, dan perkembangan dada. Dan ada juga cara penilaian usia perkembangan kematangan ini sesuai untuk masa praadolescensi dan praadolescensi, di mana sifat-sifat kelamin sekunder tampak jelas merupakan karena proses perkembangannya, mulai tumbuh rambut kemaluan dan rambut ketiak, menstruasi pertama atau menarche, dan tumbuh buah dada pada perempuan, serta mulai bermimpi sampai mengeluarkan sperma, dan tumbuh jakun. Pada laki-laki, semuanya merupakan tanda-tanda yang menunjukkan mulainya terjadi proses kematangan organ-organ reproduksi. Organ-organ reproduksi adalah organ-organ yang berfungsi dalam proses terjadinya keturunan atau mempunyai anak. Next. Dan selanjutnya ada usia morfologis. Pada usia ini, anak memiliki kemampuan untuk menghubung-hubungkan kejadian dan tindakan representatif mental secara verbal. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa yang pertama mulai menguasai berbagai keterampilan linguistik. Yang kedua, mampu mengenali kata sifat, kata keterangan, kata penghubung, kata depan, dan yang terakhir ada kata abstrak. Next. Yang ketiga, mempunyai kemampuan memakai kalimat menjemuk dan gabungan. Dan yang terakhir, mulai mengerti tentang perubahan makna dan bahasa peribahasa. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perubahan proporsi tubuh. Tinggi badan naik 5 cm per tahun. Dari 116 sampai 150 cm. Berat badan naik 2 sampai 4 kg. 21 sampai 40 kg. Terlihat lebih langsing. Terus perubahan muka atau facial. Gigi susu mulai tanggal. Memiliki 10 sampai 11 gigi permanen pada usia 8 tahun dan 26 buah gigi permanen pada usia 12 tahun. Pertumbuhan otak dan tengkorak terlambat. Yang ketiga, ugly ducking stage. Lanjut.
pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Perkembangan fisik motorik yang sehat dan optimal akan membuat anak menjadi lebih percaya diri dan berani tampil di depan umum. Hal ini akan tercermin pada pola penyelesaian diri si anak secara general. Selanjutnya videonya Udah habis, Kak. apanya? Ininya PPT-nya udah habis. Videonya belum. Videonya. Bentar ya. Gue kayaknya udah gua hapus. Di WA kan gua ada yang gua kirim itu loh. Oke, bentar. Kelihatan nggak? Belum berubah itunya dari share screen-nya. Share screen-nya tuker yang ke itu loh. Yang ke screen, jangan yang ke PPT-nya. Coba mana? Buka video file-nya. Nggak bisa dibuka ya? Bentar. Waktunya udah mau habis tuh. Ini soalnya udah gua hapus soalnya videonya di WA. Habis ya? Wih, Enggak habis, gue yang jadi host. Bentar. Kok nggak ada sih? lah kalau lu jadi host tadi gua record mana ini? Ada record-nya. Nanti gue jadi host lagi lu nya. Santai. Slovik. Nggak takut ya udah lama-lama kita presentasi rekam lagi baik. Sabar lah. Ntar ke kampus lo lagi. Kampus gue Ada nggak? PTO. Ada videonya nggak? Belum kesetel. Udah. Udah. Ya, anak usia 8 tahun itu punya daya tahan tubuh yang lebih baik sehingga lebih jarang sakit. Energinya yang masih tinggi sama seperti usia sebelumnya itu dimanfaatkan untuk terlibat dalam banyak kegiatan-kegiatan kelompok dan kegiatan-kegiatan fisik yang menantang.
masuk ke tim bola, bermain sepatu roda, dan banyak contoh aktivitas-aktivitas fisik yang seringkali dalam tanda kutip berbahaya, banyak sekali dicoba oleh anak-anak di usia 8 tahun ini. Apalagi kalau itu dilakukan dalam kelompok. Berkelompok bersama teman adalah bagian yang menjadi salah satu ciri utama di anak usia ini. Biasanya ia sudah punya sahabat dekat, sekitar 3 orang, yang kemudian bersama-sama mencoba hal yang baru, tetapi ini juga seringkali menjadi tantangan pada saat pertemanan antar kelompok yang berbeda menghasilkan banyak konflik sosial atau dalam situasi tertentu bahkan perundungan. Anak-anak di usia 8 tahun seringkali juga mengalami frustasi atau tidak bisa mengendalikan emosi pada saat melakukan tugas mandiri yang tidak selesai. Di sisi lain, ia juga mudah untuk kagum dan menunjukkan sikap hormat terhadap teman-temannya yang punya keunggulan di bidang tertentu. Dukungan orang tua di usia 8 tahun yang penting seringkali berkaitan dengan memberikan pengakuan kepada anak akan kemampuannya. Di usia ini, orang tua perlu memfasilitasi minat dan bakatnya, tetapi tidak sekedar dengan membiarkan anak melakukan apa yang ingin dikerjakannya, juga bisa dimulai dengan mendaftarkannya ke klub ekstrakurikuler tertentu dan mulai mendorong dia untuk mengikuti kompetisi-kompetisi. Karena persaingan yang sehat, prestasi dalam berbagai bidang menjadi bekal dalam pertemanan anak. Tetapi hati-hati untuk tidak membandingkan antara satu anak dengan anak yang lain, atau justru menganjurkan kecurangan pada saat kita tidak mementingkan proses, tetapi hanya melihat hasil. Bisa-bisa anak mendapat teladan yang tidak tepat justru dari orang tua dan lingkungan rumah sendiri. Selain kegiatan di luar rumah, di dalam rumah pun anak perlu mendapat pengakuan atas perannya sebagai anak. Berikan tugas-tugas rutin yang wajib dilakukan oleh anak untuk membantu tugas keluarga. Lalu meningkatkan kepercayaan dirinya dalam mengatasi masalah yang nantinya akan berguna untuk mengatasi masalah di sekolah juga. Kebiasaan rutin berkontribusi di rumah juga sangat penting untuk menumbuhkan kemandiriannya. Satu hal yang juga bisa dipraktekkan di usia ini adalah mengajarkan anak untuk mengelola keuangan, mengelola uang jajan, dan banyak anak di usia ini yang mulai suka berdagang, membuat sesuatu dan menjual atau menyewakannya kepada temannya. Berikan kesempatan karena ini juga bagian dari eksplorasi dan pendalaman minat yang kemudian menjadi penting untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Berbicara tentang masalah, perundungan memang sesuatu yang sangat erat untuk anak di usia ini dalam pertemanannya. Tapi semua kepercayaan diri, semua kemampuan menyelesaikan masalah, semua rutinitas yang sudah terbentuk akan membuat anak kita tidak rentan terhadap situasi. Ini udah ini. Udah. Gue jadi dulu host lagi. Oke, udah. Ini Lanjut. recordnya disimpannya di mana, Gak? Ada, nanti gue kasih tahu. Tutup aja dulu ya. Ya udah tutup aja. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf sebelumnya jika tidak ada pesertanya karena minggu lalu udah di-record tapi filenya hilang. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah di end aja, di end. Ini keluar aja. Iya, di end. Oke, thank you Rangga. Oke. Thank you. Pik, lu jadi nggak, Pik? Hari ini, Pik? Itu Fikri. record. Oh, iya. Ini gimana? Lalu gua recordnya ini udah disimpan belum ya? LTR lagi, ALT sama R lagi.